Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan kita berhenti sejenak karena dua tamu pertama bulan suci Ramadan. Seperti setiap tahun kalau ada Ramadan datang kita berhenti sejenak. Dan juga tamu yang datang mungkin tidak diundang, yang insya Allah segera pergi dan tidak kembali lagi. Dan malam hari ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang baik, yang insya Allah petanda di hari-hari yang datang menjadi hari-hari yang baik dan hari-hari yang membahagiakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang hadir di sini semuanya kangen tidak dengan majlis maulid? Insya Allah kerinduannya menjadi bukti cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal. Tadi waktu mahalul qiyam saya lihat banyak yang meneteskan air mata. Setiap orang pasti meneteskan air mata karena sesuatu. Mungkin ada yang rindu dengan majelis, mungkin ada yang rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang tidak paham sama sekali dengan apa yang dibaca, tapi hatinya bergetar sampai akhirnya meneteskan air mata. Dan itu semua insya Allah menjadi petanda kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Malam hari ini kita hadir ke majelis yang di situ dibacakan sejarah hidupnya Nabi Muhammad. Di majelis ini kita rindu. Yang rindu terobati, semakin kenal kita dengan Nabi Muhammad. Kalau kita bayangkan bagaimana 1400 tahun yang lalu ada satu kota yang tadinya tidak kenal dengan orang yang namanya Muhammad ibnu Abdullah. Satu kota nggak kenal dengan beliau. Kemudian masuk 1-2 orang ke dalam ajarannya Nabi Muhammad. Ada Bai'atul Aqabah, dikirim oleh Nabi Muhammad salah seorang sahabatnya berdakwah di Madinah. Sampai penduduk Madinah rindu dengan Nabi Muhammad. Penduduk Madinah ingin cepat-cepat berjumpa dengan beliau. Sampai diriwayatkan ketika Nabi itu sudah keluar dari rumahnya berhijrah menuju Mekah, tapi karena hijrahnya Nabi Muhammad itu pakai strategi, beliau bermalam atau singgah terlebih dahulu di dalam gua selama 3 hari 3 malam lamanya. Dan dulu itu nggak ada media. Hari ini kalau ada orang bikin acara di luar kota, panitianya tinggal tanya, Habib Bidin sudah berangkat apa belum? Oh sudah. Jam berapa? Jam 4. Bisa dikira-kira, oh jam 8 malam sampai sini. Zaman Nabi Muhammad tidak ada media. Orang-orang Madinah yang saat itu mendengar kalau Nabi Muhammad sudah keluar dari rumahnya, berangkat berhijrah menuju ke Madinah, kerinduan mereka kepada Nabi menjadikan mereka itu setiap hari di pagi hari keluar menuju hujung daripada kota Madinah atau pintu masuknya, menunggu kedatangan sang kekasih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah lewat waktu siang, tidak ada yang datang, maka mereka kembali ke rumahnya. Besok hari kembali lagi ke sana. Kenapa mereka mondar-mandir? Karena rindu dan cinta ingin menyambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita yang nggak bisa berjumpa di zaman beliau saja, majelis maulid libur berapa bulan, majelis yang di situ dibawakan sejarah hidupnya Nabi Muhammad beberapa bulan, libur saja kita sudah rindu. Dan ketika rindu ini terobati, ada kebahagiaan yang luar biasa. Padahal yang datang ke sini nggak dibayar, mungkin mengeluarkan uang. Untuk apa? Mengobati kerinduannya. Datang ke majelis sehingga di majelis itu bisa lebih kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang di zaman ini saja datang ke majelis bahagia, maka bagaimana dengan para sahabat Nabi yang ketika melihat Nabi masuk ke kota Madinah, serentak mereka mengatakan tala'al badru alaina. Nabi masuknya bukan di waktu malam. Sahabat Nabi mengatakan tala'al badru alaina, telah datang kepada kita bulan purnama. Padahal Nabi masuk nggak di waktu malam, masih ada cahaya matahari yang menyinari kota Madinah. Tapi seakan-akan cahaya matahari tadi sirna dengan cahaya rembulan, cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kita datang ke sini untuk apa? Mengobati kerinduan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan diri kita sebagai umat yang betul-betul cinta sama Nabi. Orang yang cinta sama Nabi itu pembuktiannya dengan apa? Mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan Allah, dan mengidolakan serta mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW. Kalau ngaku cinta tapi idolanya bukan Nabi, bohong. Kalau ngaku cinta tapi belum mengerjakan sunnahnya Nabi, cintanya masih setengah-setengah. Maka pembuktian cinta adalah mengerjakan apa yang dikerjakan kekasihnya, membenci apa yang dibenci oleh kekasihnya, dan meneladani tindak tanduk serta perbuatan yang dilakukan oleh kekasihnya, tak lain adalah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiatnya Nabi terakhir sebelum meninggal dunia apa? As-shalah. Ngaku umat Islam cinta sama Nabi, hati-hati sama sholatnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang meninggalkan sholat. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak berpegang teguh dengan wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Nabi Muhammad. Nabi itu kalau mau bahagia panggil Bilal. Bilal, arihna ya Bilal. Bahagiakan kami wahai Bilal. Dengan apa? Dikumandangkan azan, datang waktu salat. Wa ju'ilat, kata Nabi Muhammad, dijadikan sholat itu qurrat aini, cahaya mata, sesuatu yang membahagiakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jadikan apa yang dicintai Nabi kecintaan bagi kita. Orang itu kalau sudah cinta kepada sesuatu, kalau sumpek melakukan sesuatu yang dicintai, kesumpekannya hilang. Kalau sakit, rasa sakitnya akan hilang ketika kita melakukan sesuatu yang kita cintai. Makanya kalau ada orang sakit pergi ke dokter, dokter selalu bilang apa? Jangan banyak pikiran, jangan stres, yang seneng-seneng, yang bahagia, supaya apa? Penyakitnya cepat pergi. Maka mari kita cintai apa yang dicintai sama Nabi, supaya apa? Kesumpekan, kepenatan dan segala macam penyakit itu hilang daripada kita. Kalau ada orang tanya, mosok sih penyakit bisa hilang gara-gara sesuatu yang membahagiakan atau sesuatu yang kita cintai, yang kita lakukan? Benar. Nabi Muhammad itu di akhir usianya beliau sakitnya dahsyat. Sampai dikatakan seringkali beliau itu memasukkan tangannya ke dalam baskom, kemudian air yang ada di tangannya itu ditempelkan ke kepalanya. Kalau bangun gak kuat sampai jatuh pingsan. Badannya panas, sakit yang luar biasa. Sehingga sahabat Nabi ini pernah bertanya, orang seperti dirimu ya Rasulullah, engkau ini kekasihnya Allah, sakit panas juga.
Kata Nabi Muhammad, iya, bahkan sakitku 2 kali lipatnya sakitnya manusia biasa. Kalau orang sakit panas-panasnya sampai 38, 39, bayangkan Nabi Muhammad 2 kali lipat. Gak ada apa-apanya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau datang waktu sholat, beliau bahagia. Bahkan di akhir daripada hari sebelum beliau wafat, beliau sempat membuka tirai kamarnya di waktu subuh Yaumul Itsnain, hari Senin 12 Rabiul Awal. Oleh sebagian pendapat para ulama, di situ adalah hari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan di saat melaksanakan sholat subuh, Nabi membuka pintu tirai kamarnya. Dan para sahabat yang saat itu ngelihat Nabi Muhammad mengira Nabi sudah sembuh dari sakitnya. Karena apa? Wajah sakit itu nggak nampak. Sayyidina Abu Bakar sampai mundur dari pengimamannya karena ngira Nabi mau ngimami. Tapi Nabi kemudian mengisyaratkan dengan tangannya, lanjutkan apa yang sudah kehendak kalian lakukan. Kemudian pintu tirai tersebut ditutup lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat melihat wajahnya Nabi yang berseri-seri, seakan sebentar lagi Nabi sembuh, keluar lagi, sholat dengan kita dan berkumpul dengan kita. Karena apa? Ini menunjukkan cintanya Nabi kepada sholat, cintanya kepada umatnya, sehingga rasa sakit tadi tidak nampak lagi di wajahnya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Berjumpa, melihat yang dicintai, dan datang waktu sholat, datang waktu perjumpaan dengan sang kekasih, maka seakan-akan beliau tidak tertimpa apapun. Dan para sahabat hari itu baru sadar, ternyata Nabi buka tirai pagi itu bukan mau sholat bersama dengan sahabat, bukan mau menjadi imam seperti biasanya, tapi ternyata Nabi mau mengucapkan salam perpisahan. Keluarnya Nabi dari kamarnya terakhir kali itu adalah wada, ingin melihat umatnya untuk yang terakhir kali, salam perpisahan kepada umatnya. Dan Nabi bahagia di hari itu karena pemandangan terakhir yang Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad adalah umatnya berdiri di dalam shaf salat dalam keadaan khusyuk. Untuk apa? Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemandangan yang indah Allah tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika umatnya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, jangan sampai kita teledor, jangan sampai tidak tergugah dengan panggilan Allah, dengan perintah sholat, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang berdakwah, mengajak umat untuk kenal dengan Allah dengan melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan supaya umat terhubung dengan Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai umatnya Nabi, ayo kita pegang wasiat Nabi Muhammad. Supaya apa? Nanti di hari kiamat kita bisa dapat syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan datang ke majelis-majelis ilmu. Supaya apa? Tambah ilmu. Gak ada orang yang pinternya cukup, itu gak ada. Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa qul rabbi zidni ilma. Diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, memohon, meminta apa? Zidni ilma, agar ditambahkan ilmunya. Sekelas Nabi saja masih minta ditambah ilmu, sekelas Nabi saja masih terus diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kata cukup bagi ilmu. Di mana ada majelis ilmu, kita datang supaya apa? Kita lebih tahu akan syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ilmu-ilmu yang diwariskan sama Nabi. Beberapa tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat yang hebat, daya hafalnya luar biasa. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul. Abu Hurairah ini pernah masuk pasar di kota Madinah. Orang di pasar itu semuanya sibuk berdagang jual beli, semuanya sibuk nyari uang. Maka Abu Hurairah berkata kepada penduduk Madinah yang saat itu di pasar, ma'ajazakum. Maka orang-orang yang ada di pasar bingung, maksudnya Abu Hurairah ini apa?
Kita tidak bisa apa? Kok dia tiba-tiba bertanya apa yang membuat kalian tidak bisa? Apa yang membuat kalian terhalang? Maka ditanya oleh para sahabat Nabi, apa yang kau maksud wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, itu di masjidnya Nabi Muhammad saat ini sedang dibagikan harta warisannya Nabi. Lah kok kalian di sini? Apa yang membuat kalian tidak berangkat ke sana? Gak ngambil hak daripada harta warisannya Nabi. Kalian umatnya punya hak, punya bagian dari warisannya Nabi Muhammad. Maka mendengar ucapannya Abu Hurairah, mereka semua lari ke masjidnya Nabi, ingin mengambil bagian daripada warisannya Rasulullah. Sampai di masjid baru sebentar kembali lagi ke pasar. Abu Hurairah nunggu di pasar. Sama Abu Hurairah ditanya, malakum, kenapa kalian kok tiba-tiba kembali? Kok cepet sudah ngambil warisannya Nabi atau belum? Maka dijawab oleh penduduk pasar, kami nggak ngelihat siapa-siapa. Kami ini nggak ngelihat ada sesuatu yang dibagikan di masjid. Sama Abu Hurairah ditanya, hal mara'aita ahadan fil masjid? Apa kau tidak melihat seorang pun di dalam masjidnya Nabi Muhammad? Oh ada. Qaumun yusallun, sekelompok orang yang sedang sholat. Wa qaumun yaqra'unal Qur'an, sekelompok umat manusia yang sedang baca Al-Quran. Wa qaumun yatakallam fil halali wal haram, sekelompok orang yang sedang ngaji, membicarakan syariatnya Allah yang halal, yang haram. Kata Abu Hurairah, waihakum, celaka kalian, itu adalah warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengisyaratkan kepada haditsnya Nabi, kalau para nabi itu tidak mewariskan dirham atau dinar, bukan uang, bukan harta yang diwariskan para nabi, melainkan para nabi mewariskan ilmu. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, jangan sampai harta warisan Nabi itu kita nggak dapat. Ambil bagian kita daripada warisannya Nabi Muhammad yang diwariskan kepada kita. Hadir ke majelis ini supaya pulang bawa ilmu, supaya pulang bisa ngajak orang rumah untuk lebih kenal kepada Allah dan Rasulnya. Terus tambah ilmu, tidak ada kata cukup. Dikatakan oleh para ulama, bukankah orang itu yang sakit gak makan, gak minum obat bisa mati? Maka dijawab, iya, orang yang sakit kalau gak minum obat, gak makan, gak minum bisa mati. Begitu juga dengan hati manusia. Kalau 3 hari hati manusia gak dengar nasihat, gak nerima ilmu, gak hadir ke majelis ilmu, maka hati bisa mati. Hati kalau mati dinasehati gak mempan. Hati kalau sudah mati diajak taat susah. Maka selalu sebagaimana kita berikan makan ke dalam jasad kita, berikan makan juga ke dalam hati kita. Makannya hati dengan berzikir, menuntut ilmu, taat kepada Allah, itu makanan bagi hati kita, asupan. Jangan cuma weteng saja yang diperhatikan, tapi hati juga harus diperhatikan, dikasih makan. Sampai ada ulama besar penyusun Maulid Simtud Durar ini, Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, punya guru namanya Al-Imam Aidrus bin Umar Al-Habasyi. Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habasyi itu tiap hadir pengajian, selesai ngaji, baca doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani wa asqani wa razaqani min ghairi hauli wala quwwah. Orang pada bingung, Beb, kok setelah ngaji malah baca doa setelah makan? Iya, karena hati saya baru saja mendapat makanan. Sebagaimana tubuh saya setelah makan saya baca doa selesai makan, maka selesai saya ngasih makan hati, saya berdoa dengan doa yang sama. Karena apa? Pentingnya ilmu. Man arada dunia, kata Imam Syafi'i, yang kepingin dapat dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka harus punya ilmu. Wa man aradal akhirah, yang butuh akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala, butuh ilmu juga. Hidup di dunia butuh ilmu, hidup di akhirat butuh ilmu. Kalau tidak punya ilmu, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Kadang ngibadah tapi ternyata ibadahnya haram. Ada sholat-sholat sunnah mutlak yang nggak boleh dilakukan di waktu-waktu yang diharamkan oleh Allah. Kelihatannya sholat, dekatkan diri, timbang nganggur tak sholat sunnah mutlak. Ternyata sholat sunnahnya di waktu hurmah, waktu yang diharamkan, niatnya baik justru malah salah. Makanya butuh ilmu
Supaya apa? Supaya menjadi orang yang terarah ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Khalifah Umar Ibnul Khattab, kata Sayyidina Umar apa? Tidak ada yang boleh menjual dan membeli di pasar kita man lam yatafaqqah, yang enggak ngerti ilmunya jual beli. Di pasarnya Khalifah Umar Ibnul Khattab enggak boleh, mau jual beli mau dagang harus tahu ilmu muamalah terlebih dahulu. Supaya apa? Tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kalau hadir ke majelis ilmu itu sama sekali tidak ada ruginya. Jadi sebetulnya perniagaan yang tidak ada ruginya itu salah satunya perniagaan seperti ini, datang ke majelis ilmu. Dagang karo Gusti Allah itu tidak ada yang namanya rugi. Dalam hadis diriwayatkan malaikat yang namanya sayyahin itu mencari majelis zikir. Majelis ilmu itu majelis zikir. Kalau sudah dapat, malaikat manggil konco-konconya yang lain. Ini ruangan ini dipenuhi dengan para malaikat, cuma mata kita nggak ngelihat. Nabi Muhammad menjelaskan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, perbincangan antara Allah dan Nabi Muhammad dan para malaikat. Nabi Muhammad menjelaskan tentang para malaikat yang masuk ke majelis ilmu, memenuhi majelis zikir. Majelis yang di situ mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para malaikat kalau selesai dari majelis zikir kembali sama Allah ditanya, "Dari mana kalian?" Dari hadir ke majelis yang di situ umatnya bertakbir, bertasbih, bersyukur kepadamu ya Rabb. Sama Allah ditanya, dan Allah tanya bukan karena tidak tahu, tapi Allah memberitahukan kepada kita. Apakah mereka pernah ngelihat saya kok bertakbir kepada saya, bertahmid? Apakah pernah melihat saya? Kata Allah Ta'ala, enggak pernah. Bagaimana kalau melihat saya? Oh ya pasti tambah giat bertakbir kepada Allah, tambah sregep ibadah, tambah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah ditanya lagi, yang mereka mau apa? Mereka ingin kenapa? Ini orang yang kumpul berzikir di majelis zikir itu minta apa? Dijawab oleh para malaikat, jannah. Mereka mau surga. Pernah lihat surga? Tidak pernah. Bagaimana kalau aku tunjukkan? Maka kata para malaikat, pasti mereka tambah giat, semangat untuk mendapatkan surga. Mereka berlindung dari apa? Neraka. Takut sama neraka. Pernah lihat? Tidak pernah. Bagaimana kalau aku tunjukkan? Wow, pasti lebih mantap, lebih kuat untuk minta perlindungan agar dijauhkan dari neraka. Apa kata Allah? Kalau begitu saksikanlah, aku ampuni dosa-dosa mereka. Yang hadir majelis zikir ini dapat kesaksian dari Allah yang disaksikan oleh para malaikatnya. Ishhadu ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikatku, aku ampuni dosa-dosa mereka. Andai kata manfaatnya hadir ke majelis zikir seperti ini cuma satu saja, diampuni dosa, sudah cukup. Tapi Allah Subhanahu wa taala dermawan. Selain itu masih banyak yang Allah berikan kepada kita. Malaikat ada yang protes. Lah kok semua diampuni Gusti Allah? Itu ada fulan yang kopiahnya lorek-lorek itu loh. Itu datangnya bukan buat ngaji, bukan buat zikir. Ada yang datang niatnya bukan untuk berzikir. Ada yang datang karena hajat, butuh. Mungkin nyari temennya, mungkin cari jodoh, kurang ajar kalau cari jodoh. Atau mungkin apa, serba banyak kemungkinan, gak semuanya niatnya sama. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Humul gaum la yashga bihim jalisuhum. Mereka itu sekelompok orang yang duduk sama mereka nggak tersesat, nggak binasa, nggak hancur. Kalau duduknya di majelis zikir aman insya Allah, karena majelis tersebut dihujani berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan kesempatan kita, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada majelis-majelis seperti ini, keluar dari rumah kemana? Cari ampunan dosanya Allah Subhanahu wa taala. Gak peduli orang mau ngomong apa, mau ngomentarin apa, saya gak peduli, saya cari ampunan. Majelis yang di situ orang diajak ingat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, janjinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis niatku golek berkah, golek sepuro saking Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Maka datang untuk apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dapat ampunan jangan egois. Jangan egois gimana? Kalau punya keluarga, ngerti keluarganya akeh dosa juga aja. Karena itu bagian daripada dakwah, ngajak orang ke majelis. Kalau jenengan belum bisa berdakwah, cara dakwah yang paling banyak ngajak orang ke majelis. Karena majelis itu diturunkan rahmatnya Allah. Majelis itu tidak ada satu tempat hujan, semuanya hujanan. Yang baju merah tidak hujanan itu kan tidak ada ceritanya. Kalau hujan turun semuanya kena. Nah kalau majelis ini dihujani sama Allah Ta'ala, tidak lihat yang dihujani siapa. Mau soleh, mau toleh, ahli maksiat, fajir sekalipun, ya tetap kecipratan air rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang belum taubat, belum sadar, ajak ke majelis. Wes kowe lungguh sing apik, kowe entuk mbadok mangano sing seneng. Bawa, masukkan dulu ke majelis. Kalau sudah masuk, serahkan kepada Allah. Yang bawa doa. Ya Rabb, saya sudah bawa hambamu ini ke tempat yang baik. Maka hujani hatinya dengan rahmatmu, bukakan pintu taubat untuknya, karena dia masih berhak menerima ampunanmu. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah kita menjadi penyebab dari dapat hidayahnya orang tersebut, sehingga ketika orang tersebut berubah, kita kecipratan pahala dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dah, saya tidak mau panjang-panjang. Karena ini baru malam pertama, insya Allah kita semua di sini bahagia. Orang kalau bahagia dijauhkan dari penyakit. Orang kalau bahagia dijauhkan dari berbagai macam bencana. Dan kita kumpul di sini dengan niat semoga setiap bencana yang Allah turunkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di negara yang kita cintai ini pada khususnya, dan seluruh negara-negara yang juga sedang tertimpa musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada lagi wabah, enggak ada lagi penyakit, enggak ada lagi virus, diangkat oleh Allah. Yang ada Allah hujani negeri yang kita cintai ini dengan keberkahan, dan negara-negara yang lain pun juga dihujani oleh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.